Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast The Feby Inquire. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Iskandar Zulkarnain selaku manajer FR Beauty Clinic. Mungkin Kak Iskandar boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Iskandar Zulkarnain. Saya manajer dari FR Beauty Clinic. Aktivitasnya di sini mengelola klinik kecantikan FR untuk bisa menjalani operasional pekerjaan sehari-hari. Oke, mungkin Kak Iskandar selain jadi manajer mungkin ada kegiatan lain? Kegiatan lain banyak lah. Banyak. Kegiatan untuk inilah ya, pengembangan anak muda. Kak Iskandar, untuk pelayanan di FR Clinic ini ada apa saja, Kak? Kalau di FR Beauty Clinic ini ada banyak ya. Ada treatment dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya ada. Mulai dari manicure, pedicure, treatment rambut, sama dengan bagian luar wajah, kulit, kemudian bagian dalam kulit dan lain-lain, itu ada semua. Ada semua. Macam-macam. Tapi yang paling sering orang datang ke sini itu adalah treatment infused whitening, dan juga facial tentunya. Kak, boleh bisa dijelaskan, ceritakan sedikit FR Beauty Clinic ini dibangun sejak kapan? Oke. Jadi FR Beauty Clinic ini berdiri grand opening waktu itu di tanggal 13 Desember 2020. Sebenarnya FR Beauty Clinic ini sudah sebelumnya lama direncanakan untuk dibuka, karena pada saat persiapan mau buka ada pandemi, kemudian mau buka lagi ada sedikit halangan yang tidak bisa tertunda, dan akhirnya jadinya di bulan Desember. Di bulan Desember. 13 Desember 2020. Betul. Mengapa memilih klinik kecantikan? Saya. Iya. Karena rezekinya di sini. Jadi ini klinik kecantikan. Sebelumnya kan saya di bank ya, perbankan. Jadi saya terjun di sini karena Pernah sempat terjun di perbankan? Iya, pernah perbankan. Tapi memilih di sini karena sudah selesai di perbankan. Kemudian ini juga salah satu yang punya teman saya dan dia percayakan saya untuk bantu mengelola. Makanya coba ini. Sebenarnya tidak ada basic kecantikan sih, cuman karena memang dirasa mampu untuk bisa memanage perusahaan, jadi alhamdulillah rezekinya di sini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kan ini sedang di tengah pandemi, terus apalagi klinik juga buka pada saat pandemi ini. Iya, betul. Apa yang membuat FR Beauty Clinic ini yakin membuka klinik di saat pandemi ini, dan apalagi kan banyak masyarakat ini lebih bagusnya di rumah. Oke. Jadi memang waktu di bulan Desember 2020 itu kan ibaratnya pandemi COVID-19 itu sudah tidak seperti yang pada saat bulan Maret lalu awal-awal ya masuk di Sulawesi Tengah. Kemudian akhirnya beberapa bulan dengan perencanaan akhirnya diputuskan di bulan Desember 2020 kemarin. Sebenarnya tidak ada ini ya, cuman karena alhamdulillah kelonggaran dari pemerintah yang sudah membolehkan kita untuk membuka, dan memang harus dibuka karena persiapannya juga sudah cukup lama, 1 tahun, dan itu pun juga operasional sudah jalan terus, pengeluaran kayak sewa gedung, kemudian sudah ada alat-alat, sudah ada rekrut karyawan dan lain-lain. Jadi kalau mau tunggu selesai pandemi akan lebih rugi lagi gitu. Jadi akhirnya buatnya di bulan Desember kemarin. Kalau pandemi untuk akhirnya beberapa bulan ini tidak ada masalah ya sebenarnya, karena untuk Kota Palu sendiri sudah agak mendingan. Cuman karena ini juga sudah masuk zona merah lagi, ya artinya kita harus memprotek lagi ya, ada beberapa habit lagi atau kebiasaan lagi yang harus diperketat lagi gitu. Kalau untuk kenapa harus buka di pandemi, tidak ada sih sebenarnya, karena memang perusahaannya harus dibuka di bulan Desember kemarin. Jadi mau pandemi ataupun tidak pandemi tetap harus dibuka gitu. Iya. Kak Iskandar, mungkin ada kendala apa saja yang dialami oleh FR Beauty Clinic ini? Kendala dalam hal apa? Pada saat membuka atau operasionalnya? Operasional. Pada saat operasional. Kalau kendala sampai dengan saat ini tidak ada ya kendalanya. Cuman memang kita harus ini ya
pengawasan terhadap karyawan, kemudian juga kita harus memang mengajarkan kepada karyawan untuk bisa harus ada SOP-nya, standar operasional perusahaannya, prosedurnya menangani pasien, dan kalau kita di sini namanya pasien ya sebutnya. Jadi kendala-kendalanya sih alhamdulillah tidak ada sih. Kendala-kendalanya sampai saat ini belum ada. Alhamdulillah belum ada. Kendala-kendala. Nah, bagaimana strategi pemasaran untuk membuat klinik ini lebih unggul dari klinik lainnya? Oke, kalau untuk strategi pemasaran saat ini kita ada beberapa strategi ya. Pasti semua perusahaan itu ada strateginya masing-masing. Jadi kalau di FR Beauty Clinic itu kan bukan cuma klinik kecantikan yang satu saja di Kota Palu. Jadi ada banyak sekali klinik kecantikan apalagi yang sudah punya nama dan sudah mungkin ada cabangnya di Jakarta. Nah, tapi kalau dari kita sendiri alhamdulillah sampai saat ini masih banyak juga orang percaya untuk bisa menjadi klinik yang ibaratnya paling banyak lah orang datangi atau kunjungi ya. Ya, salah satu tekniknya adalah memang dari segi promosi. Karena kan dari segi promosi pandemi sekarang ini kan kita tidak bisa kayak terjun langsung ke lapangan, kemudian ketemu dengan banyak orang dan lain-lain. Mungkin bisa, tapi dari segi intensitas kita ketemu itu agak kurang. Nah, caranya adalah dengan kita mempromosikan di media sosial. Jadi kalau di FR Beauty Clinic ini merekrut ada 4 orang brand ambassador. Mereka adalah selebgram, ada 2 perempuan dan 2 laki-laki yang memang genrenya mereka itu adalah anak muda, cewek-cewek, ibu-ibu, dan lain-lain. Nah, mereka ini dari segi followers juga sangat lumayan. Jadi mereka brand ambassador itu mereka diberikan keuntungan adalah mereka mendapatkan fee setiap bulan dan kemudian juga mereka mendapatkan perawatan yang gratis. Nah, dengan adanya brand ambassador ini mereka membantu untuk bisa mempromosikan. Salah satunya juga kita selalu setiap bulan di hari-hari besar itu punya promo-promo seperti ada diskon 10%, kemudian ada misalnya menggunakan Instagram yang agak lebih hype ya, seperti Soal Palu atau yang lain-lain ya, kayak gitu untuk bisa mempromosikan. Dan artinya sampai dengan saat ini kita masih berhasil sih untuk bisa mempromosikan ya di media sosial ya, terutama di Instagram gitu. Oke Kak, tadi kan sempat kita tour di FR Beauty Clinic ini dan ada pertanyaan yang sempat mengganjal tadi, mengapa karyawannya ini semua harus perempuan dan juga harus berhijab? Oke, kenapa semuanya harus perempuan dan semua berhijab? Jadi memang untuk di klinik kecantikan itu lebih diutamakan adalah wanita ya, karena yang paling paham tentang estetika atau kecantikan adalah perempuan ya tentunya. Kalau kayak make up atau ini bisa laki-laki rambut, tapi kalau untuk estetika wajah, kulit dan segala macam menggunakan perempuan, karena kan memang dari segi tingkat perawatan laki-laki dan perempuan lebih banyak. Nah, itu dia. Jadi memang standarnya harus perempuan yang memegang itu. Kemudian juga berhijab ya. Berhijab karena hijab itu salah satu yang wajib dari ibu owner. Dia inginnya semua karyawan itu harus menggunakan hijab karena dan juga muslim ya. Itu memang satu kewajiban dari owner sendiri sih, tidak ada alasan khusus gitu. Cuman memang karena persyaratan standarnya di FR Beauty Clinic itu adalah kesan Islami yang bisa ditemukan sama orang-orang yang datang. Gitu sih sebenarnya. Oke, masuk di pertanyaan terakhir ya Kak. Mungkin ada kesan-pesan untuk mahasiswa atau teman-teman yang menonton yang sudah punya usaha atau yang belum punya usaha, tapi dia terkendala di masa pandemi ini. Oke, untuk di masa pandemi ini pastinya kita harus yang pertama jangan mudah menyerah, karena kalau kita menyerah pasti itu tidak akan bisa berlanjut ya, karena pandemi ini waktunya sangat lama dan tidak mungkin dengan waktu selama pandemi itu kita tidak melakukan apa-apa. Jadi jangan menyerah. Kemudian yang kedua harus menguasai pasar. Jadi artinya kita tahu bahwa pandemi ini memang agak susah untuk melakukan penjualan secara langsung. Jadi media sosial menjadi peluang paling utama ya untuk kita mempromosikan. Gunakan orang-orang yang punya followers yang banyak, kemudian yang bisa mempengaruhi follower dari segi viewers. Nah, itu kita gunakan untuk bisa mempromosikan. Terus yang ketiga, selama pandemi tetap wajib harus menggunakan 5M ya, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan interaksi serta menghindari kerumunan. Nah, itu juga harus diterapkan di dalam usaha kita. Apalagi kalau untuk kita seperti jasa seperti ini ya, klinik kecantikan.
Nah, tapi yang paling penting adalah menjaga konsisten dan pelayanan kita. Karena kalau kita berjualan di dunia jasa, pastinya pelayanan yang paling utama. Itu yang harus kita jaga. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk terus berdoa. Jadi biar nanti usahanya bisa terus lancar. Karena biar bagaimanapun rezeki itu pasti ada campur tangan Tuhan lah. Jadi tidak bisa kita mau semena-mena jualan-jualan terus tanpa berdoa. Itu harus yang paling utama, seperti itu. Dan juga kalau di FR Beauty Clinic itu untuk adik-adik mahasiswa sekarang lagi ada promo nih setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin untuk pelajar dan juga mahasiswa-mahasiswi itu semua treatment yang bukan tindakan dokter itu mendapatkan diskon 10%. Dapatkan diskon 10%. 10%. Jadi ada bisa nail art, bisa gunting, bisa facial, bisa apa, dapat diskon 10%. Jadi kalau misalnya dia 300.000, dapat potongannya 30.000. Kayak gitu. Lumayan lah ya. Lumayan. Buat anak mahasiswa. Oke, baik. Terima kasih Kak Iskandar sudah menyempatkan waktunya di podcast ini. Sekian podcast kita pada malam hari ini. Saya Hana Hasanah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.